Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa ini menjadi wajib bagi kita semuanya setiap kita melaksanakan sholat. Karena doa ini adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Sehingga wajib dibaca pada setiap rakaatnya. Ketika kita membaca Ihdina, beri kami hidayah, maka saat itu hakikatnya kita telah meminta 4 hidayah sekaligus. Hidayah yang pertama adalah hidayah ammah, hidayah yang diberikan kepada seluruh makhluk. Dengan hidayah ini, ayam, kambing bisa mengenal makanan mereka, bisa mengetahui bagaimana caranya mempertahankan diri, bisa mengetahui bagaimana caranya melangsungkan kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan mempertahankan keturunannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah ini kepada seluruh makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satu makhluk pun kecuali dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengerti tasbih-tasbih mereka. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar yang baru yang dibuat oleh sahabat Ansor, maka pohon kurma yang dulunya dipakai mimbar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menangis seperti anak kecil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekap batang kurma tersebut, barulah kemudian reda tangisnya. Pada masa Nabi Daud alaihissalam, beberapa batu menyapa Nabi Daud alaihissalam dalam perjalanannya menuju peperangan. Karena batu-batu ini ingin ikut bersama dengan Nabi Daud alaihissalam di dalam peperangan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada makhluknya. Hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad, hidayah berupa ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita seluruh kebutuhan yang kita butuhkan di dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita bagaimana menjauhkan diri kita dari berbagai macam musibah, berbagai macam bala, bencana di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh telah memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Yang dimaksud di sini adalah hidayatul irsyad. Kemudian yang ketiga adalah hidayatul taufik. Hidayah ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimiliki oleh para nabi, para rasul sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keislaman pamannya Abu Thalib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menahan hidayatul taufik ini sehingga tidak diberikan kepada Abu Thalib, dan Abu Thalib mati tidak di atas Islam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayatul taufik kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Karena hanya Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita semuanya berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayatul taufik kepada kita sehingga kita bisa kokoh di atas jalan yang lurus. Kemudian yang keempat adalah hidayah fil akhirah. Hidayah fil akhirah sangat kita butuhkan di dalam perjalanan panjang kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita tiba di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayah fil akhirah ini kepada orang-orang kafir agar mereka tahu tempatnya, yaitu di neraka jahanam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 23, "Fahduhum ila siratil jahim." Maka berilah mereka petunjuk menuju kepada neraka. Wal iyazu billah. Kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hidayah ammah dan hidayatul irsyad yang akan menuntun kita untuk sampai ke jalan yang lurus, maupun hidayatul taufik dan hidayah fil akhirah agar kita bisa kokoh di atas jalan yang lurus tersebut sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni surganya yang tertinggi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah agar kami bisa sampai kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal mustaqim sangat banyak maknanya. Akan tetapi keseluruhan makna yang disebutkan oleh para ulama itu terkumpul di atas 2 poin. Yang pertama adalah tauhidullah fil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan inti dari persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah tauhidur rasul fi ittiba, menyendirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam panutan. Dan ini adalah inti dari persaksian kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan bahwa siapa yang tidak di atas jalan yang lurus ketika dia masih hidup, maka jangan pernah bermimpi untuk bisa sukses di dalam meniti as-sirat, jalan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Karena hakikat dari siratal mustaqim itu adalah syahadat itu sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan segala konsekuensinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, mengokohkan kita di atas hidayah tersebut sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.